Pemirsa, mantan penyanyi cilik Jesslyn Elisa ditangkap jajaran kepolisian sektor Kebonjeruk pada hari Sabtu kemarin. Mantan penyanyi cilik yang sempat populer dengan lagunya berjudul Mari Mari ini ditangkap lantaran kedapatan tangan ingin membeli narkoba jenis putau dari salah seorang temannya yang bernama Yudi Sutenja. Iwal tertangkapnya Jesslyn bermula ketika polisi hendak menangkap Yudi di rumahnya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saat itu polisi yang tiba di rumah Yudi melihat Jesslyn masuk. Tapi karena Aceh dalam konflik, dan konflik ini sudah 26 tahun, ya, maka menyelesaikannya itu nggak gampang kan. Menjadi pemimpin di daerah konflik memang tidak menyenangkan. Sewaktu-waktu bahaya bisa saja datang menghampiri. Itu sebabnya di awal pencalonan dirinya sebagai gubernur, ia mendapat tentangan dari istrinya Linda Purnomo. Ya terus dia menolak. Pertama, dia bilang buat apalah ke sana, kan kita ini di Jakarta setidaknya cukup makan lah, dia bilang gitu. Nah, soal itu dia lapor juga pada mertua laki, mertua perempuan, dua-dua nggak setuju. Saya pun diperingatin, sudahlah katanya, di sini aja lah kita, katanya gitu. Ya tapi pada waktu itu saya mengatakan tadi saya ingin berbuat lah begitu, ingin berbuat. Nah mungkin karena berkali-kali begitu ya dia akhirnya mendukung juga gitu. Dengan kehadiran saya insya Allah juga bisa memberikan motivasi dan dukungan yang baik buat abang. Ya kira-kira itu kalau mungkin ada berdua kan bisa saling mengisi, bisa saling mendukung. Walau sebelumnya tidak setuju akan keinginan suaminya untuk menjadi gubernur Aceh, tapi akhirnya Linda Purnomo mendukung penuh suaminya. Sebagai istri gubernur yang pernah dikenal sebagai reporter dan juga pembawa acara di TVRI, Linda kerap turun sendiri mengunjungi daerah-daerah terpencil meski harus menghadapi bahaya. Saya lebih berfokus kepada pemberdayaan kaum perempuannya. Jadi karena situasi konflik kan banyak perempuan yang kemudian menjadi janda dan anak yatim. Nah, program itu saya jabarkan dalam kegiatan-kegiatan saya selaku ketua PKK, kemudian juga ketua Dekranes, kemudian juga di yayasan, sehingga program saya juga tidak lepas dari visi dan misi yang disampaikan oleh Bapak. Dulu mungkin selama saya menjadi penyiar, saya mungkin hanya bisa melihat situasi dan kondisi dari layar televisi rakyat yang ada di daerah-daerah konflik. Tetapi selama saya ada di Aceh, saya bisa melihat langsung bagaimana permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di bawah, sehingga itu juga membuat saya menjadi terobsesi untuk bisa membantu rakyat dan lebih dekat dengan rakyat. Kalau boleh saya mengatakan, selama di sana itu pelan-pelan dia tambah mencintai rakyatnya gitu ya. Nah, jadi saya kira yang dilakukan itu umumnya saya nggak tahu gitu. Dia jalan sendiri gitu. Tahu-tahu aja udah ada di desa mana gitu. Saya kadang marah juga sama dia, ini ngapain di sana gitu ya. Dia bilang sudahlah. Dan saya bangga juga, walaupun saya nggak katakan ketika dia bilang ya hidup ini kan terserah Tuhan, dia bilang gitu. Itu ada sesuatu yang saya kira positif gitu ya. Selama menjabat gubernur, apa saja yang telah dilakukan oleh Abdullah Puteh untuk membangun Aceh? Melepaskan daerah-daerah terpencil dari isolasi gitu. Nah karena itu mungkin Anda pernah lihat bagaimana saya bersama para bupati mencoba berjuang agar daerah-daerah pedalaman Aceh bisa terbuka akses pasarnya ke pantai Aceh. Anda tahu ada Aceh Tengah, ada Gayo Luas, ada Aceh Tenggara yang dia tidak punya pantai. Sedangkan hasil itu luar biasa. Apakah hasil jagung, hasil kentang, hasil kopi, ya, itu tidak bisa dibawa ke pasar gitu. Nah karena itu kita sekarang ini dalam proses memperjuangkan terbukanya sebuah jalan yang menghubungi pantai ke pantai dari Lautan Hindia sampai ke Selat Melaka. Yang kita bangun ini jalan lama sebenarnya, sudah jalan yang sudah ada. Yang kita ingin lakukan adalah peningkatan, dan peningkatan itu bermakna bagaimana jalan yang tadinya itu dengan aspal biasa kita buat dengan hot mix. Kalau tadi lebarnya hanya 5 meter, kita buat 7 meter. Kalau tadi alignmentnya turun dan pendakian itu terlalu terjal, ya kita buat lebih bagus. Nah kalau ini terjadi, maka sebuah dataran tinggi, yaitu di Gayo, dataran tinggi Gayo itu
akan punya kesempatan untuk menjadikan lahan itu sebagai kesejahteraan kepada masyarakat. Memang tidak mudah bagi Abdullah Puteh untuk mewujudkan impiannya membangun Aceh kembali. Setelah masa jabatannya di tahun 2005 nanti selesai, apakah ia masih berminat untuk menjadi gubernur Aceh? Belum berpikir. Yang saya pikirkan hari ini bagaimana dalam masa saya ini Aceh selesai konflik. Kalau itu sudah, barangkali yang menjadi harapan saya sudah selesai. Membangun Aceh tidak selalu kita harus jadi gubernur gitu kan. Cara kan banyak kan. Tetapi kalau sekarang saya mencoba menjadi gubernur itu, karena yang saya katakan tadi, saya katakan Aceh ini konflik. Biarlah banyak orang ingin ikut berbuat untuk misalnya konflik ini. Dan saya kira sebagai gubernur saya bisa berbuat lebih banyak, itu aja. Impian Abang mungkin sama dengan impian saya, yaitu mudah-mudahan selama 5 tahun di Aceh ini insya Allah adalah yang berarti yang kita lakukan untuk masyarakat Aceh. Lalu bagaimana pula komentar Abdullah Puteh tentang rencana pencalonan diri teman setanah airnya yang juga dikenal sebagai pengusaha sukses di Jakarta, Surya Paloh, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun depan? Nah, kalau saya lihat Surya Paloh, dari dulu saya kenal bahwa dia untuk bangsa ini dia akan berbuat sesuatu yang maksimal gitu. Dan itu sangat positif. Nah, memang semua orang juga punya kekurangan, ya kan? Tidak ada orang yang nggak kurang, ya. Surya Paloh punya kekurangan, saya punya kekurangan, yang lain juga punya kekurangan. Tapi kalau dia bisa berbuat, kenapa nggak kita dukung, kan begitu? Nah, bagi Aceh kan paling tidak, ya terlepas dari segalanya, ada kebanggaan, kan itu, ya. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, mantan penyanyi cilik Jesslyn Elisa ditangkap jajaran kepolisian sektor Kebon Jeruk pada hari Sabtu kemarin. Mantan penyanyi cilik yang sempat populer dengan lagunya berjudul Mari Mari ini ditangkap lantaran kedapatan tangan ingin membeli narkoba jenis putau dari salah seorang temannya yang bernama Yudi Sutenja. Ihwal tertangkapnya Jesslyn bermula ketika polisi hendak menangkap Yudi di rumahnya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Saat itu polisi yang tiba di rumah Yudi melihat Jesslyn masuk rumah Yudi. Menyaksikan gelagat Jesslyn yang mencurigakan, polisi pun langsung menangkap Jesslyn dan menanyakan keperluannya datang ke rumah Yudi. Setelah itu polisi langsung meluncur ke rumah Jesslyn di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Di kediamannya itulah polisi menemukan 8 paket kecil putau dalam kemasan plastik bening, sebuah plastik kecil yang terbungkus rapi yang diperkirakan berisi putau, alat pembakar yang digunakan untuk mengkonsumsi putau, 1 buah handphone serta uang tunai Rp100.000. Atas ditemukannya bukti-bukti ini, polisi lantas menggelandang Jesslyn ke kantor polisi guna diperiksa lebih lanjut. Si Jesslyn mengakui bahwa dia mengedarkan barang itu dan dia juga ikut pakai juga. Dan cara makainya itu disuntikkan di itu tangannya. Dengan ditangkapnya Jesslyn akibat kedapatan memiliki narkoba, lantas bagaimana perasaan Jesslyn? Nggak akan. Tertangkapnya Jesslyn menurut Yuli, ibu dari Jesslyn, ternyata terkait erat dengan mantan kekasihnya yang ternyata juga seorang artis. Berikut penjelasan ibunda Jesslyn seputar sepak terjang mantan kekasih putrinya itu yang sudah cukup lama dikenalnya. Inisialnya mantan pacarnya EY. Yang saya dengar dari anaknya sendiri ya, pengakuan dia. Saya waktu itu nggak lihat gelagatnya seperti apa. Yang tahu dia anaknya sopan, gitu. Baik gitu. Nggak taunya efeknya seperti ini. Karena dia pertama-tama. Karena dia. Mempengaruhinya bagaimana? Ya aku nggak tahu apa-apa, ya udah jadi terpengaruhnya dari dia. Jadi aku nggak tahu sama sekali itu apaan. Berdasarkan penjelasan ibunda Jesslyn, mantan kekasih putrinya yang berinisial EY tersebut tidak lain adalah Eza Yayang. Untuk itu Cek dan Dicek langsung meminta klarifikasi Eza Yayang. Benarkah dalam hal ini Eza yang pertama kali mengenalkan narkoba kepada Jesslyn? Ya dekat sama dia memang udah lama banget gitu. Dia emang temen tetangga lah istilahnya, suka main ke rumah 3 tahun yang lalu. Ya main ke rumah gitu. Cuman kalau istilahnya beritanya kan gue nyetanin gitu. Kalau gue bilang sih enggak sama sekali ya. Istilahnya orang pemakai tuh istilahnya egoisnya tinggi gitu ya. Egoisnya tinggi. Istilahnya buat gue aja belum cukup, apalagi buat orang gitu kan.
saya juga prihatin juga dengan dia ketangkep sebab dengar juga waktu itu Jacqueline makin parah gitu gimana-gimana. Ya bisa dibilang ya resiko dia juga sih ya. Ya dia kan berteman bukan sama aku aja gitu. Orang make kan ya dimanapun ada bandar dia pasti datang. Bukan berteman sama aku aja gitu. Sepengetahuan Eza, apakah Eza mengetahui kalau Jesslyn itu seorang pemakai narkoba?